Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam acara renungan singkat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita saat ini diambil dari Roma 5 ayat 8, dan judul renungan kita saat ini yaitu Kasih Karunia di Balik Penderitaan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang rela menderita demi menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu, dan kami juga terutama diingatkan akan besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan bacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Roma 5 ayat 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, sebagai manusia mungkin kita rela menderita untuk orang-orang yang kita kasihi. Demikian juga Allah. Ketika Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah rela turun ke dalam dunia, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dan menderita di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia dan juga menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Saudara, penyaliban Yesus bukan berasal dari manusia, melainkan rencana atau kehendak Allah untuk menebus dosa manusia. Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah rela turun ke dalam dunia, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan juga menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Rencana dan kehendak Allah ini dapat kita lihat di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi di sini jelas Bapak Ibu bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib merupakan rencana dan kehendak Allah. Dan ketika Petrus mendengar tentang pemberitaan yang Yesus katakan bahwa akan menderita, Petrus sebagai manusia menegur Yesus. Karena mungkin Petrus berpikir bahwa Mesias tidak boleh menderita. Tetapi Yesus memarahi Petrus, bahkan mengatakan, "Nyahlah iblis." Sebab Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi di sini jelas Bapak Ibu bahwa Yesus disalibkan karena menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal.
Hal ini juga dapat kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Saudara, jika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Imamat 5 ayat 1 sampai 19, di situ diceritakan tentang korban penghapus dosa, di mana ketika seseorang berdosa, maka ia harus mengorbankan hewan yang tidak bercacat melalui imam untuk dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Hal ini juga yang dilakukan Allah ketika Allah datang ke dalam dunia dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan menderita di atas kayu salib. Allah rela mengorbankan dirinya sendiri dan darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Saudara, biarlah perenungan kita saat ini boleh terus mengingatkan kita akan besarnya kasih Allah akan diri kita manusia-manusia yang berdosa. Sehingga kita juga boleh terus diingatkan akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Dan itu dilakukan karena kasihnya yang begitu besar pada manusia. Dan kita pun boleh belajar sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, biarlah kita juga boleh terus mengasihi sesama seperti yang Tuhan lakukan mengasihi kita, bahkan sampai rela menderita di atas kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.